أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fillah. Puji syukur tak henti-hentinya selalu kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam kajian kita yaitu ilmu tajwid. Kemudian salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan juga kepada sanak keluarga beliau, dan kita bersama-sama berharap nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, marilah kita mulai dengan sama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita masih membahas makharijul huruf, dalam hal ini al-lisan, lidah, pada bagian ujung ya, ujung lidah. Sebelumnya kita telah membahas huruf lam dan huruf nun. Nah, ini masih di ujung lidah, area gusi, dekat dengan makhraj huruf nun. Jadi nanti urutannya itu do dari pangkal sisi lidah ya sampai sebelum ujung sisi lidah. Kemudian dari ujung sisi lidah sampai ke ujung lidah itu huruf lam. Kemudian setelahnya masih di ujung lidah yaitu huruf nun, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang selanjutnya yaitu masih berdekatan dengan huruf nun yaitu huruf ro. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah, huruf ro makhrajnya adalah ujung lidah ya. Ujung lidah dengan gusi ya, area gusi. Masih di area gusi. Ujung lidah bersama dengan area gusi yang ada di sekitarnya, dekat dengan makhraj huruf nun. Nah, jadi nanti huruf ro ini ada keadaannya ya. Ketika ia bisa dibaca tebal ataupun tipis. Langsung kita praktek. Huruf ro ketika berharokat fathah atau dhammah maka dibaca tebal. Insyaallah nanti untuk pembahasan lebih lengkapnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya, setelah kita menyelesaikan materi sifatul huruf, karena nanti ada keterkaitan antara sifatul huruf dengan keadaan huruf ro ini, kapan ia bisa dibaca tebal ataupun tipis, atau bisa dibaca dua-duanya, tebal ataupun tipis. Baiklah, langsung kita praktekkan. Jadi tadi ketika huruf ro ini berharokat fathah atau dhammah maka ditebalkan. Bagaimana cara menebalkan huruf? Yaitu dengan mengangkat pangkal lidah. Jadi nanti kita lihat di gambar, itu bisa dilihat di gambarnya bahwa ketika menyebutkan huruf ro ini dalam keadaan tebal, maka ujung lidah kita menyentuh gusi, kemudian pangkal lidah kita itu naik. Jadi di tengah lidah kita itu ada cekungan ya, ada lengkungan. Oke, langsung kita praktek huruf ro dalam keadaan berharokat. Ro, ri. Nah, ketika kasroh jangan dibaca tebal, ya harus dibaca tipis, bukan rui, bukan ya, tapi ri. Oke, kita ulang lagi. Ro, ri, ru. Ketika dhammah maka dibaca tebal, bukan ru tapi ru ya. Oke, kita ulang lagi. Ro, ri, ru. Kemudian ketika sukun
Ketika sukun maka sama ya. Ketika didahului oleh harokat fathah atau dhammah maka dibaca tebal. Sebaliknya ketika didahului oleh kasrah maka dibaca tipis. Ini ro dalam keadaan sukun ya, atau dalam keadaan mati. Kita praktekkan aru, bukan ar ya, aru. Kemudian ir. Terakhir ur. Kita ulang lagi, aru, ir, ur. Kemudian dalam keadaan tasydid sama ya. Nanti ketika fathah tebal, kemudian ketika kasroh tipis, ketika dhammah ditebalkan lagi. Oke, kita mulai contoh dalam keadaan tasydid. Arwa. Nah, catatan juga yang perlu kita perhatikan ketika menyebutkan ro ini dalam keadaan tasydid, maka getarannya tidak boleh terlalu berlebihan. Bukan arro, irri. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Cukup 2 ro saja. Ingat kaidahnya, kalau misalnya huruf tasydid itu yang bertanda tasydid artinya ada 2 huruf di situ. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua baru berharokat. Jadi jangan sampai getaran pada huruf ro ini dilebihkan ya, karena tidak diperbolehkan. Oke, kita praktek lagi. Arwa. Kemudian irri. Terakhir urru. Oke, kita ulang lagi dalam keadaan berharokat. Ro, ri, ru. Kemudian sukun, ar, ir, ur. Dalam keadaan tasydid, arwa, irri, urru. Nah, sekarang kita akan praktekkan contoh huruf ro ini dalam keadaan dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah kata. Yang pertama, dalam keadaan berharokat ya. Rabbuka. Tetap ditebalkan huruf ro-nya. Rabbuka. Kemudian dalam keadaan sukun, ada 2 contoh di sini, sengaja kami kasih 2 contoh. Yang pertama dalam keadaan ro yang dibaca tebal, kemudian yang selanjutnya ro yang dibaca tipis. Oke, kita praktekkan ro dalam keadaan sukun. Ini yang tebal dulu ya. Farwab. Bukan farwab, tapi farwab. Ada ro di sana sukun, didahului oleh harokat fathah. Maka dibaca tebal. Farwab. Kemudian selanjutnya yang tipis, Fir'aun. Jadi huruf ro di sana sukun didahului oleh harokat kasroh. Jadi dibacanya tipis, bukan Fir'aun, bukan ya, tapi Fir'aun. Kemudian dalam keadaan tasydid, Allah sudah tahu yang ini ada di surah Al-Fatihah ya. Ar-Rahim. Nah, perlu diketahui juga ro ini salah satu sifatnya yaitu bainiyah ya. Jadi ketika tasydid, terutama ketika tasydid, maka dinaturalkan saja, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lama sehingga seperti ditahan. Bukan ar-rahim kan ya. Oke, kita ulang lagi. Contoh ro dalam keadaan berharokat. Rabbuka. Kemudian dalam keadaan sukun yang tebal, farwab. Yang tipis, Fir'aun. Yang terakhir ro dalam keadaan bertasydid. Ar-Rahim. Baiklah, ikhwani wa akhwati fillah, kita cukupkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu makhraj huruf ro. Tadi silakan diulang-ulang kembali. Ada keadaannya dalam keadaan tebal, ada juga ketika dibaca tipis. Adapun yang kami sampaikan tadi hanya beberapa cluenya saja ya.
masih banyak keadaan yang bisa mengkategorikan ro itu termasuk ro yang tebal atau ro yang dibaca tipis, atau ada juga nanti ro yang bisa dibaca tebal maupun tipis. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah, semoga yang sedikit ini bisa dimengerti dan dipahami dan juga bisa dipraktekkan serta diamalkan. Kita cukupkan dengan sama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.